Buat para otomotif entusias, terutama bagi kalian pecinta mobil JDM, pasti udah nggak asing dengan mobil sport buatan Nissan satu ini. Apalagi kalau bukan Nissan Silvia. Sebuah mobil sport legendaris asal Jepang dengan desain bodi yang tak lekang oleh zaman, ditambah dengan performa yang menawan, menjadikan mobil ini begitu populer baik di skena otomotif maupun di dunia motorsport. Dan di video kali ini, kita akan membahas sejarah dan perkembangan Nissan Silvia dari masa ke masa, mulai dari yang awalnya hanya sebuah mobil sport mediocre yang gak begitu laku di pasaran, sampai akhirnya jadi salah satu legenda mobil JDM dan jadi idaman wibu bau oligar. Dan oke, biar kalian gak tambah penasaran dan intronya gak kelamaan, jadi langsung aja kita ke inti pembahasan. Kita mulai pembahasan dari Nissan Silvia generasi pertama tentunya, yang diperkenalkan ke publik di acara Tokyo Motor Show pada tahun 1964 dan mulai diproduksi di tahun berikutnya. Memiliki kode sasis CSP311, mobil ini mengambil basis dari Fairlady 1500 Convertible dengan bodi yang didesain oleh Kazuo Kimura dengan masukan dari desainer asal Jerman yaitu Albrecht Gorch. Mobil ini dibekali dengan mesin berkode R-Series 1600cc 4 silinder yang mampu menghasilkan output sebesar 96 PS atau sekitar 94 horsepower. Terdengar kecil ya power mesinnya untuk ukuran mobil sport, tapi karena bobot mobil ini yang cuma 977 kg, jadinya power mesin segitu sudah cukup untuk membuat mobil ini bisa dipacu hingga kecepatan 165 km per jam. Nissan Silvia CSP311 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 1968 dan hanya diproduksi sebanyak kurang lebih 554 unit saja, di mana 49 unit diantaranya diekspor ke Australia dan 10 unit lainnya diekspor ke negara lain, dan ada juga 4 unit yang diproduksi dengan konfigurasi setir kiri. Dua alasan yang mungkin membuat unit Silvia generasi pertama ini sangat sedikit yang diproduksi dan dijual adalah karena harga jual mobil ini yang mahal pada waktu itu dan proses produksinya yang manual tech alias didominasi oleh tenaga manusia. Kemudian untuk generasi kedua Nissan Silvia memiliki kode S10 dan mulai diproduksi pada tahun 1975. Mobil ini merupakan generasi Silvia pertama yang dibangun di platform S-Chassis, sekaligus generasi Silvia pertama yang proses produksinya menggunakan line produksi massal yang bikin kapasitas produksi Silvia S10 bisa lebih banyak ketimbang Silvia generasi sebelumnya, sekaligus menekan biaya produksinya yang otomatis membuat mobil ini bisa dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan pendahulunya. Ngomong-ngomong soal jual-menjual, di Jepang, mobil ini dijual dengan nama New Silvia yang menggunakan mesin berkode L18800cc 4 silinder, dan di US, mobil ini dijual dengan nama Datsun 200SX yang menggendong mesin berkode L20B 2000cc 4 silinder. Di US sendiri, mobil ini pernah dipakai oleh mendiang Paul Newman, yang kalau misal kalian nggak tahu siapa Paul Newman, beliau adalah pengisi suara Doc Hudson pada film Cars untuk mengikuti ajang balap IMSA pada musim 1977 dan berhasil menjadi juara grup C setelah memenangkan 19 dari 22 balapan. Nissan Silvia S10 alias Datsun 200SX dihentikan produksinya pada tahun 1979 dan berhasil terjual kurang lebih sebanyak 145.000 unit di seluruh dunia. Generasi Nissan Silvia selanjutnya diproduksi mulai tahun 1979 dan memiliki kode S110. Silvia S110 memiliki dua tipe bodi, yaitu coupe 2 pintu dan liftback 3 pintu dengan varian mesin yang sangat beragam, mulai dari L18800cc, Z18800cc, L20 2000cc, FJ20E 2000cc, Z22E 2200cc, dan FJ24 2400cc. Selain dipasarkan dengan nama Silvia, generasi ketiga dari Nissan Silvia ini juga dipasarkan dengan nama lain, seperti Nissan Gazelle untuk Silvia S110 versi liftback yang dipasarkan di Jepang, lalu Datsun 200SX untuk Silvia S110 baik yang versi coupe maupun liftback yang dipasarkan di US,
dan Datsun Sakura untuk Silvia S110 yang dipasarkan di dataran Meksiko. Walaupun bisa dibilang saudara kandung, tapi S110 versi coupe maupun liftback keduanya memiliki jalan ninjanya masing-masing ketika digunakan untuk keperluan motorsport. Di mana S110 versi coupe yang mesin bawaannya L20B dipakai untuk balap rally Group 4 dan berhasil juara 3 overall di event Safari Rally tahun 1982. Selain mengikuti rally Group 4, S110 versi coupe juga ikut meramaikan kelas rally paling gila sepanjang sejarah yang gak lain dan gak bukan adalah Group B Rally, di mana Nissan bahkan sampai bikin S110 Coupe Limited Edition yang diberi nama Nissan 240 RS yang cuma diproduksi sebanyak 200 unit saja untuk keperluan homologasi. Dengan prestasi terbaik mobil ini di Group B Rally adalah juara 2 Rally New Zealand tahun 1983. Lalu, untuk Silvia S110 versi liftback sendiri dipakai untuk mengikuti balap Group 5 di Jepang yang biasa dikenal dengan nama Super Silhouette dengan ciri khas body kitnya yang super gondrong, di mana di ajang balap Super Silhouette ini Silvia S110 liftback berhasil menempati posisi kedua klasemen pada tahun 1982 dan 1983. Nissan Silvia S110 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 1983 dan digantikan oleh penerusnya yaitu Nissan Silvia S12. Silvia S12 sendiri mulai diproduksi oleh Nissan pada bulan Agustus tahun 1983. Dan sama seperti Silvia S110, generasi keempat dari Nissan Silvia ini juga punya dua tipe bodi, yaitu coupe 2 pintu dan liftback 3 pintu. Cuma bedanya, Silvia S12 menggunakan model headlamp kesukaan kita semua. Apalagi kalau bukan sekilas, Nissan Silvia S12 ini tampilannya mirip banget sama Trueno AE86. Apalagi yang versi liftback. Cuma bedanya, Silvia S12 ini secara dimensi bodi lebih gede dikit ketimbang AE86 dan variasi mesin Silvia S12 juga lebih beragam plus cc-nya juga lebih gede pula. Nah, sama seperti pendahulunya, Silvia S12 punya banyak nama tergantung tempat mobil ini dijual. Seperti Nissan Gazelle untuk pasar Jepang dan Kanada, Nissan 180ZX di Swedia, Nissan 190SX di pasar Argentina, dan Nissan 200SX untuk pasar Amerika Serikat. Terus, untuk varian mesinnya sendiri, ada CA18 1800cc dengan opsi turbocharger, lalu CA20 2000cc, FJ20 2000cc dengan opsi turbo, dan yang paling mantap adalah mesin berkode VG30E V6 3000cc. Namanya juga mobil sport, ya kali gak dipakai buat keperluan motorsport. Silvia S12 pernah dipakai untuk keperluan balap WRC dan berhasil mendapat juara 1 Ivory Coast Rally tahun 1988 dan posisi kedua Safari Rally tahun 1988 sama 1989. Selain dipakai buat rally, mobil ini juga pernah dipakai untuk mengikuti Japan Super Sport Series sama Australian 2.0 Liter Touring Car Championship dan berhasil mendapat gelar juara pada tahun 1987. Silvia S12 pernah mendapat satu kali facelift pada tahun 1986 sebelum akhirnya dihentikan produksinya pada tahun 1989 dan digantikan oleh Silvia generasi selanjutnya. Generasi Nissan Silvia selanjutnya mulai diproduksi tahun 1988 dan memiliki kode S13. Silvia S13 memiliki 3 model bodi, yaitu coupe dan convertible dengan model lampu depan fixed projector dan liftback dengan model lampu depan pop-up. Bisa dibilang, generasi kelima dari Nissan Silvia ini adalah Silvia yang paling fenomenal jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Hal ini karena banyak fitur baru muncul di Silvia S13 ini, seperti suspensi belakang tipe multilink, sistem rear wheel steering yang dinamakan Highcast, mesin baru dari Nissan yang di kemudian hari jadi mesin signature-nya Nissan Silvia. Dan untuk S13 versi coupe, terdapat 3 variasi trim yang dinamai berdasarkan kartu remi, yaitu Jack yang merupakan trim terendah
yang jadi base model S13, lalu Queen yang merupakan trim menengah dengan fitur tambahan berupa power window, sunroof, sama LSD, dan King yang merupakan trim tertinggi dengan semua fitur tambahan yang ada di trim Queen tadi ditambah mesin yang dipasangi turbocharger. Di pasar dalam negeri Jepang, mobil ini dijual dengan nama Silvia untuk versi coupe sama convertible dan Nissan 180SX untuk yang versi liftback. Lalu di Eropa, baik yang coupe maupun liftback dijual dengan nama Nissan 200SX dan di US, baik yang coupe maupun liftback dijual dengan nama Nissan 240SX. Kemudian untuk varian mesinnya sendiri, ada CA18DE 1800cc dengan opsi tambahan turbo, SR20DE 2000cc dengan opsi tambahan turbocharger, dan KA24DE 2400cc naturally aspirated tanpa opsi tambahan turbo. Mulai dari Silvia generasi pertama sampai ke generasi kelima ini, bisa dibilang Silvia generasi kelima alias S13 adalah Nissan Silvia yang paling dekat dengan komunitas sejauh ini. Karena dengan harga yang cukup terjangkau ketika mobil ini masih diproduksi, desain bodi yang ciamik, ditambah dengan mesinnya yang punya potensi gede kalau dioprek, menjadikan S13 sebagai mobil favorit para petrolhead untuk didandani biar tambah cantik, atau dioprek mesinnya biar lebih bertenaga lagi. Bahkan nih ya, saking ciamiknya tampilan ini mobil, sampai ada modifikasi yang sebenarnya muncul karena kepepet, tapi malah bikin tampilan S13 tambah unik. Nama modifikasinya dikenal dengan nama Seal 80, yaitu mengganti headlamp 180SX yang modelannya pop-up dengan headlamp Silvia S13 Coupe yang modelannya fix. Modifikasi ini awalnya tercipta karena ya namanya mobil dipakai buat seneng-seneng, kan kadang suka nubruk ya. Nah, kalau 180SX yang nubruk, perbaikan headlamp model pop-up itu agak sulit. Karena udahlah harga partnya mahal, nyari partnya pun susah pula. Jadinya para petrolhead ngakali perbaikan headlamp 180SX dengan menggantinya sekalian pakai punyanya S13 yang perbaikannya lebih terjangkau dan gampang. Begitu uniknya modifikasi Seal 80 ini, sampai-sampai pas Nissan diminta untuk bikin Seal 80 standar pabrik sama para petrolhead pun, Nissan mau dong memproduksi Seal 80. Ya, walaupun cuma 500 unit doang sih. Dan selain Seal 80, ada juga One Via, yang merupakan kebalikan dari Seal 80, yaitu Silvia S13 Coupe yang headlampnya diganti dengan headlamp kepunyaan 180SX. Kalau ini sih, emang pure nyari uniknya doang ya. Lalu untuk keperluan motorsport nih, mungkin S13 nggak terlalu menonjol ya di skena balap manapun. Tapi di skena drifting pak, itu kalau Keiichi Tsuchiya nggak cinta mati sama Hachiroku, mobil yang jadi ikon drift pasti udah ganti jadi S13. Karena dengan bobot mobilnya yang ringan, mesin bawaan yang upgradable, sistem suspensi multilink yang bikin ngedrift lebih enak, opsi LSD bawaan pabrik, dan harganya yang cukup terjangkau, membuat mobil ini begitu populer di kalangan para pecinta olahraga ngepotin mobil. Bahkan sampai sekarang, Silvia S13 masih jadi salah satu mobil favorit para drifter di seluruh belahan dunia. Itulah yang jadi alasan mengapa harga S13 sampai saat ini hitungannya stabil bahkan cenderung digoreng-goreng. Silvia S13 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 1993 untuk yang versi coupe sama convertible, sedangkan untuk yang versi liftback masih diproduksi di Jepang sampai tahun 1998 dan mendapat 2 kali facelift. Kemudian, untuk generasi Nissan Silvia selanjutnya memiliki kode S14 yang mulai diproduksi pada tahun 1993 dengan model bodi hanya tersedia varian coupe 2 pintu saja. Khusus untuk pasar dalam negeri Jepang, Nissan S14 mendapat 3 varian trim yang dinamai kayak kartu remi sama seperti S13, yaitu Jack, Queen, dan King, di mana Jack adalah trim terendah yang tidak memiliki fitur tambahan apapun, Queen yang merupakan trim menengah dengan fitur tambahan aerokit, dan King yang merupakan trim tertinggi S14 dengan fitur tambahan berupa aerokit plus upgrade performa mesin dengan penambahan sistem katup variabel dan ukuran turbo yang diperbesar.
Nissan S14 sendiri dijual dengan nama Silvia untuk pasar dalam negeri Jepang, Nissan 200 SX untuk pasar luar Jepang selain Amerika Serikat, dan Nissan 240 SX untuk pasar Amerika Serikat dengan varian mesin SR20DE 2000cc dengan opsi tambahan turbo, sama KA24DE 2400cc tanpa opsi tambahan turbo. Pada tahun 1994, Nismo membuat S14 edisi khusus dan terbatas yang hanya diproduksi kurang lebih sebanyak 50 unit saja, di mana mobil ini diberi nama Nismo 270R. Sesuai dengan namanya, Silvia S14 yang dituning oleh Nismo ini mesinnya dioprek hingga powernya menyentuh angka 270 horsepower, dan untuk memaksimalkan power dari mesin Nismo 270R ini, Nismo mengganti koplingnya dengan kopling aftermarket, sama gardanya diganti dengan two-way LSD. Lalu, untuk mempercantik tampilan mobil ini, Nismo memasang bodykit buatannya sendiri ke Nismo 270R ini, plus mengecat bodinya dengan warna hitam dengan tambahan stiker 270R di sisi kanan kiri dan emblem Nismo di beberapa titik bodi. Ngomong-ngomong soal mempercantik tampilan, Silvia S14 versi produksi massal juga pernah mendapat satu kali facelift pada tahun 1996, di mana headlamp sama grill depannya diganti, yang tentunya bikin penampilan Silvia S14 lebih menarik lagi di mata para pecinta mobil sport asal Jepang. Terus, kalau kita ngomongin kiprah S14 di dunia motorsport, bisa dibilang mobil ini nggak bisa diremehkan cuy. Soalnya ini mobil sering juga dipakai buat balapan. Bahkan pada ajang balap Japan Grand Touring Championship alias JGTC, mobil ini pernah mendapat gelar juara kelas GT 300 pada tahun 1997. Tapi walaupun sering dipakai buat balapan, tetep aja Silvia S14 lebih dikenal sebagai mobil andalan para jawara drifter dunia. Hal ini karena improvement dari Nissan berupa penambahan lebar S14 banyak 51 mm jika dibandingkan dengan Silvia generasi sebelumnya, dan wheelbase-nya yang lebih panjang 50 mm kalau dibandingin dengan S13, membuat Silvia S14 jadi gampang dikendalikan pas lagi ngedrift, tapi tetap lincah ketika switching. Nah, dengan karakter mobil seperti ini, jangan heran kalau banyak drifter, baik yang masih amatir maupun sudah profesional, makanya Silvia S14. Nissan Silvia S14 sendiri dihentikan produksinya pada tahun 1998, dan kejayaan dari Nissan Silvia berlanjut ke generasi berikutnya, yaitu Nissan Silvia S15. Silvia S15 mulai diproduksi pada bulan Januari tahun 1999 dengan dua model bodi, yaitu coupe dan convertible, di mana untuk yang versi convertible itu diproduksi dengan jumlah terbatas yaitu sekitar 1145 unit saja. Nissan S15 sendiri hanya dipasarkan di 4 negara di seluruh dunia. Yang pertama tentu saja di Jepang, di mana mobil ini dijual dengan nama Nissan Silvia. Lalu di Australia dijual dengan nama Nissan 200 SX. Kemudian di New Zealand dijual dengan nama Nissan 200 SX juga, sama kayak di Australia. Dan yang terakhir dijual di Taiwan dengan nama RX Elite 951. Untuk trimnya sendiri, mobil ini memiliki dua tipe, yaitu Spec S yang ditenagai mesin SR20DE 2000cc NA dengan output sebesar 165 PS yang disalurkan ke transmisi 5 speed manual atau 4 speed matic dengan opsi gardan LSD, dan Spec R yang ditenagai mesin SR20DET 2000cc turbo dengan output 250 PS dan disalurkan ke transmisi 6 speed manual atau 4 speed matic dengan fitur tambahan berupa anti-roll bar sama strut bar yang lebih gede, dan masih ada fitur tambahan lagi yang sifatnya opsional, yaitu high cast alias rear wheel steering. Secara dimensi, Silvia S15 ukurannya lebih kecil kalau dibandingin sama S14. Tapi walau begitu, panjang wheelbase S15 dan S14 itu masih sama. Jadi jangan heran kalau Silvia S15 sering juga dijadiin mobil drift. Karena bisa dibilang S15 itu adalah penyempurnaan dari S13 dan S14. Meskipun dikenal secara luas sebagai mobil drift, bukan berarti S15 tidak berprestasi di cabang motorsport lain.
Karena S15 itu juga sering banget dipakai buat balapan macam time attack sama balap touring. Bahkan pada tahun 2001, Silvia S15 menjuarai Japan Grand Touring Championship alias JGTC di kelas GT 300. Selain dijadiin mobil drift sama mobil balap, Silvia S15 sering juga didandani dengan berbagai aksesoris tambahan agar mobil ini bisa jadi pusat perhatian baik di tongkrongan maupun di acara otomotif macam car meet maupun pameran. Sayangnya, produksi Silvia S15 dihentikan oleh Nissan pada bulan Agustus tahun 2002. Dan dikarenakan penjualannya yang cuma di 4 negara, plus masa produksinya yang kurang lebih cuma 3,5 tahun saja, membuat unit Silvia S15 di seluruh dunia jumlahnya jadi sedikit, yaitu sekitar 30 ribuan unit saja, dan menjadi generasi terakhir Nissan Silvia sampai saat ini. Beberapa faktor yang jadi alasan penghentian produksi S15, yaitu karena Nissan nggak pengen penjualan 350Z tersaingi oleh saudaranya sendiri, regulasi emisi gas buang yang makin ketat tiap tahunnya, dan perubahan strategi penjualan Nissan yang ingin fokus ke penjualan mobil keluarga macam SUV dan MPV. Sayang banget ya, padahal Nissan Silvia bisa dibilang adalah salah satu masterpiece-nya Nissan, sekaligus jadi salah satu mobil sport terbaik asal Jepang yang muncul ketika era keemasan mobil sport dari Jepang. Cuma ya, mau gimana lagi, yang namanya perusahaan kan tetap mengutamakan cuan. Jadi mau sebagus apapun produk buatannya, kalau misal penjualannya nggak menguntungkan, ya mohon maaf, produk itu dengan terpaksa harus disingkirkan. Ya, itulah tadi sejarah dan perjalanan Nissan Silvia dari generasi ke generasi. Dari yang awalnya adalah sebuah mobil sport dengan harga tinggi pada masanya, lalu bertransformasi menjadi mobil sport dengan harga murah tapi kualitasnya tidak murahan, kemudian menjadi mobil sport dengan segudang prestasi, dan pada akhirnya menjadi mobil sport eksotis yang tidak lekang oleh zaman, plus dicintai oleh petrolhead di seluruh dunia.